Bab 1208, bertanggung jawab atas sebab dan akibat. Bisa keluar tiba-tiba tidak diragukan lagi merupakan kejutan yang menyenangkan bagi Sander Ye. Sander Ye awalnya ingin pergi menemui pendeta Tao untuk mengucapkan selamat tinggal, tetapi dia tidak bertemu dengan pendeta Tao itu sepanjang hari. Malam harinya, Sander Ye kembali ke halaman rumahnya. Begitu sampai, dia mendengar suara tangisan dari sebelah. Dia segera berbalik dan datang ke halaman Nado Zong. Saat itu, di halaman, seorang wanita memeluk Nado Zong dan menangis sekeras-kerasnya. Sander Ye mengerutkan kening dan berjalan cepat ke arah mereka berdua. Pada saat ini, wajah Nado Zong sepucat kertas dan ada luka di tenggorokannya. Jelaslah dia bunuh diri. Tapi dia tidak mati. Wanita itu memeluk Nado Zong dan menangis, tetapi Nado Zong tampak sepucat mayat dan tidak punya keinginan untuk hidup. Sander Ye memikirkannya, lalu berkata, "Mari kita bicara." Nado Zong menggelengkan kepalanya. Sander Ye berkata, "Apakah menurutmu kematianmu bermakna?" Nado Zong menatap Sander Ye, "Tidak ada gunanya hidup." Sander Ye bertanya dengan marah, "Tidak ada gunanya. Ibumu sudah sangat tua, tidak ada gunanya kamu hidup." Nado Zong menatap wanita yang menangis di depannya, dan air mata tiba-tiba mengalir dari matanya. Sander Ye melanjutkan, "Tidak bisakah kamu hidup tanpa seorang wanita?" Nado Zong menggelengkan kepalanya. "Dia dan aku tumbuh bersama. Kami sepakat untuk bersama sejak kami masih kecil. Yang kuinginkan dalam hidupku hanyalah menikahinya dan menghabiskan sisa hidupku bersamanya. Tapi sekarang, semua itu telah hilang." Sander Ye berkata dengan tenang, "Jadi kamu masih belum melihat kenyataan dengan jelas?" Nado Zong menatap Sander Ye, dan Sander Ye berkata dengan tenang, dalam hatinya, "Dunia luar lebih penting daripada dirimu, yang berarti dia sama sekali tidak memiliki perasaan yang begitu dalam padamu. Apakah menurutmu pantas mati demi seorang wanita yang tidak begitu mencintaimu?" Nado Zong terdiam. Sander Ye melanjutkan, "Apa kamu tahu? Jika kamu mati di sini sekarang, dia akan semakin memandang rendah dirimu saat mendengar berita itu suatu hari nanti. Selain itu, dia akan berpikir bahwa keputusannya meninggalkanmu adalah keputusan yang tepat. Kamu ingin mati sebagai ganti simpatinya, itu adalah ide yang bodoh." Nado Zong mengepalkan tangannya erat-erat. Sander Ye menambahkan, "Kematian seperti ini adalah kematian yang pengecut, itu hanya akan membuatnya semakin memandang rendah dirimu." Nado Zong menggelengkan kepalanya, masih merasa putus asa. Sander Ye menggelengkan kepalanya sedikit, tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Dia berbalik untuk pergi, tetapi pada saat ini, wanita itu tiba-tiba memeluk kakinya dan berkata dengan suara gemetar, "Tuan, tolong selamatkan dia. Aku akan bekerja seperti sapi atau kuda untukmu." Saat dia mengatakan hal ini, dia bersujud dengan keras kepada Sander Ye. Sander Ye membantu wanita itu berdiri, lalu menatap Nado Zong yang berdiri di sampingnya. Nado Zong perlahan berdiri, berjalan ke arah wanita itu, dan berlutut, "Bu, maafkan aku." Wanita itu memeluk Nado Zong dan menangis terseduh-seduh. Setelah beberapa saat, Nado Zong menatap Sander Ye, "Kakak Ye, bisakah kita bicara?" Sander Ye mengangguk, "Ya." Wanita itu cepat-cepat berkata, "Kalian ngobrol saja, aku akan memasak untuk kalian." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Setelah wanita itu pergi, Nado Zong menatap Sander Ye, "Kakak Ye, kamu dan Nona Yanet Zhuo bukan orang biasa, kan?" Sander Ye mengangguk. Nado Zong menatap Sander Ye, "Bolehkah aku keluar juga?" Sander Ye sedikit mengernyit, masih tidak bisa melepaskannya. Nado Zong menggelengkan kepalanya,
aku hanya ingin berlatih. Sander Ye melirik Nado Zong dan tidak berkata apa-apa. Nado Zong melanjutkan, "Kakak Ye, kamu benar. Jika aku mati seperti ini sekarang, dia hanya akan memandang rendah diriku." Sander Ye berkata, "Apakah kamu menyesal memberinya keberuntungan Tao itu?" Nado Zong menggelengkan kepalanya. "Tidak ada penyesalan. Aku hanya ingin memberinya semua hal yang baik saat itu. Aku tidak bersalah padanya dalam hubungan ini. Aku sudah mengetahuinya sekarang. Dia tidak salah. Satu-satunya kesalahan adalah caraku mencintainya yang salah, dan aku terlalu lemah." Sander Ye mengangguk pelan. Seringkali, bukan karena seorang pria tidak melakukan sesuatu dengan cukup baik, tetapi karena miskin. Bagi seorang pria, menjadi miskin adalah kesalahan terbesar. Nado Zong menatap Sander Ye, "Kakak Ye, kalau aku ingin keluar." Sander Ye menggelengkan kepalanya, "Aku tidak bisa mengajakmu keluar saat ini, tapi kalau kamu ingin berlatih, aku bisa membantumu." Nado Zong tiba-tiba berlutut dan bersujud dengan berat. Sander Ye mengeluarkan sebuah buku kuno dan memberikannya kepada Nado Zong. Itu bukanlah buku kuno yang diberikan Yanet Zuo kepadanya, melainkan hukum Guansuan miliknya sendiri. Di tempat seperti ini, memberikan warisan penguasa 9 negara kepada Nado Zong hanya akan mencelakai dia. Nado Zong dengan hati-hati mengambil hukum Guansuan, lalu berkata dengan hormat, "Terima kasih, Saudara Ye, aku berterima kasih atas kebaikan kamu. Mulai sekarang, hidup aku adalah milik kamu." Sambil berkata demikian, dia bersujud lagi. Sander Ye membantunya berdiri, lalu meninggalkan beberapa kristal spiritual untuknya. "Kamu harus berlatih dengan baik di sini. Setelah aku keluar, aku akan kembali menemuimu saat aku punya waktu. Jika kamu ingin keluar saat itu, aku bisa mengajakmu keluar." Nado Zong mengangguk, "Oke." Sander Ye mengangguk, lalu berkata, "Mengenai hidupmu, jalani hidupmu dengan baik dan rawatlah ibumu dengan baik." Nado Zong membungkuk hormat dan berkata, "Baiklah." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Ingat, wanita yang tidak setia bisa dibiarkan pergi, dan pria yang ambisius tidak boleh dipaksa untuk tinggal." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Di tempat yang sama, Nado Zong memegang buku hukum Guansuan, matanya penuh tekad. Sander Ye sekali lagi datang ke tempat pendeta Tao Zhang mendirikan kiosnya, tetapi dia masih tidak melihat pendeta Tao Zhang. Seolah-olah dia memikirkan sesuatu, dia sekali lagi datang ke desa tempat penguasa 9 negara muncul. Begitu tiba di desa, dia melihat pendeta Zhang. Di sebelah pendeta Zhang ada seorang biksu. Biksu itu tampak baik hati dan hikmat, dan di tangannya dia memegang seuntai tasbih Buddha. Keduanya sedikit terkejut melihat Sander Ye. Pendeta Tao Zhang tersenyum dan berkata, "Teman kecil Ye, kamu di sini." Sander Ye mengangguk, "Kurasa kamu seharusnya ada di sini." Pendeta Tao Zhang bertanya, "Mengapa?" Sander Ye tersenyum dan berkata, "Sudah kuduga." Pendeta Tao Zhang sedikit terkejut, lalu dia tertawa, "Sahabat Ye, kamu sungguh menarik." Sander Ye berkata dengan serius, "Senior, aku akan segera meninggalkan tempat ini, dan aku datang ke sini untuk mengucapkan selamat tinggal padamu." Pendeta Tao Zhang sedikit terkejut, "Pergi?" Sander Ye mengangguk, "Ya." Pendeta Tao Zhang tersenyum dan berkata, "Selamat." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Sampai jumpa nanti." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Melihat Sander Ye hendak pergi, Pendeta Tao Zhang ragu sejenak, lalu berkata, "Sahabatku, tunggu sebentar." Sander Ye berhenti dan berbalik menatap Pendeta Tao Zhang, yang tersenyum dan berkata, "Tunggu sebentar, temanku." Sembari berkata demikian,
dia menoleh dan menatap biksu yang tak jauh dari situ. Biksu itu mengerutkan kening, jelas tidak mau. Pendeta Tao Zhang tersenyum tipis. Jue Dian, teman kecil ini sangat baik, dan dia ada di sini, jadi beri dia satu bagian keuntungan. Sander Ye sedikit terkejut, lalu cepat-cepat melambaikan tangannya. Senior, aku tidak butuh keuntungan apapun. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan berlalu. Intuisinya mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah. Pendeta Tao Zhang segera menghentikannya dan berkata, sahabatku, jangan takut. Kita semua adalah orang baik. Wajah Sander Ye penuh dengan garis-garis hitam. Pendeta Tao Zhang segera menoleh untuk melihat biksu yang tidak jauh dari situ. Biksu itu melirik Sander Ye dan mengangguk. Pendeta Tao Zhang terkekeh dan berkata, sahabatku, sejujurnya, kita datang ke tanah rezeki ini untuk sebuah benda ilahi. Sander Ye sedikit penasaran, benda ilahi. Pendeta Tao Zhang mengangguk, ya, benda ilahi itu bernama bejana 9 negara, yang dapat menentukan takdir 9 negara. Benda itu sangat kuat. Kami sekarang telah menemukan lokasi bejana 9 negara. Selain bejana 9 negara, ada beberapa benda ilahi lainnya di dalamnya. Kami akan memberikannya kepadamu saat waktunya tiba. Sander Ye menatap pendeta Tao Zhang tanpa berkata apa-apa. Pendeta Tao Zhang tersenyum dan berkata, jangan khawatir, kita berdua datang hanya untuk mencari kekayaan, bukan untuk membunuh. Sander Ye berkata, boleh aku tolak? Pendeta Tao Zhang tersenyum pahit, teman, apakah menurutmu aku ini orang jahat? Sander Ye mengangguk, kurang lebih seperti itu. Ekspresi pendeta Tao Zhang membeku. Tak jauh dari situ, sang biksu tiba-tiba berkata, katakan padanya yang sebenarnya. Pendeta Tao Zhang sedikit ragu-ragu. Sander Ye berkata dengan tenang, jika kamu tidak mau mengatakan yang sebenarnya, maka aku akan pergi. Melihat Sander Ye benar-benar pergi, pendeta Tao Zhang buru-buru berkata, sahabatku, kenyataannya begini. Bejana 9 negara ini ditinggalkan oleh penguasa 9 negara. Sebab dan akibatnya sangat besar. Kami berdua lebih khawatir tidak sanggup menanggung sebab dan akibat ini. Oleh karena itu, kami ingin meminta bantuanmu untuk menanggungnya. Tentu saja, kami tidak akan membiarkanmu menanggung dengan cuma-cuma. Kamu boleh memilih 2 benda ilahi di alam rahasia sesuka hati. Selain itu, jika ada kristal Xian Yuan, semuanya akan menjadi milikmu. Sander Ye sedikit mengernyit, menanggung sebab dan akibat. Pendeta Tao Zhang mengangguk, ya, bejana 9 negara ini adalah benda ilahi pertama di 9 negara. Benda ini telah mencapai tingkat peradaban tingkat 9. Selain itu, benda ini pernah mengakui penguasa 9 negara. Oleh karena itu, sebab dan akibatnya sangat besar. Kami berdua sedikit khawatir. Sander Ye menggelengkan kepalanya, aku tidak tahan. Pendeta Tao Zhang tersenyum dan berkata, sejujurnya, aku telah membaca peruntungan kamu dan aku menemukan bahwa kamu memiliki takdir yang sangat kuat. Kamu seharusnya mampu menghadapinya. Sander Ye bertanya dengan rasa ingin tahu, seberapa kuatnya. Pendeta Tao Zhang menggelengkan kepalanya. Sulit untuk menentukan batas atasnya, tetapi sangat kuat. Jika kamu bersedia membantu menanggungnya, akan ada banyak manfaatnya. Sander Ye menatap mereka berdua tanpa berkata apa-apa. Dia sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa kedua orang ini benar-benar ingin merekrutnya ke dalam kelompok mereka. Tentu saja, dia tidak akan cukup bodoh untuk menanggung karma mereka. Jadi, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, 2 orang tua, aku tidak tahan dengan ini. Senior keluargaku sudah bilang padaku untuk tidak membuat masalah saat keluar,
karena takut mengganggu mereka. Pagoda kecil. Setelah Sandar Ye selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Melihat kejadian ini, biksu di sampingnya mengerutkan kening. Dia menatap Sandar Ye dengan sedikit kesuraman di matanya. Tetapi saat ini, Pendeta Zhang menggelengkan kepalanya dan berkata, biarkan dia pergi. Biksu itu menatap Pendeta Zhang, yang sedang menatap punggung Sandar Ye dari kejauhan, dan berkata dengan lembut, anak ini tidak sederhana. Jika kita menyentuhnya, aku khawatir kita juga akan menimbulkan karma yang besar. Aku memiliki hubungan yang baik dengannya, dan tidak perlu mengubah hubungan baik ini menjadi hubungan yang buruk. Biksu itu berkata dengan suara yang dalam, dia tahu tujuan kita. Pendeta Tao Zhang tersenyum dan berkata, jangan khawatir, dia tidak akan mengatakan omong kosong. Dia orang yang cerdas. Biksu itu menatap Pendeta Zhang dan berkata, kamu tampaknya sangat mengaguminya. Pendeta Tao Zhang tertawa, dia memang sangat baik. Baiklah, mari kita mulai saja. Setelah berkata demikian, mereka berdua berjalan menuju ke kedalaman desa di kejauhan. Bersambung.